Selamat pagi. Pagi hari ini kita akan memulai chapel kita. Kiradi akan berdoa bagi kita. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami akan memulai chapel kami. Siapkan roh, jiwa dan tubuh kami untuk kami siap memuji dan menyembah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bertepuk tangan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Menara tak perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bersama-sama kita katakan, Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bersama-sama kita tepuk tangan, kita nyanyikan lagu ini kembali refnya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang dan gunung pun beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Bersama kita katakan, ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, sembuhan terjadi di kelepasan pasang. Terjadi di sini. Selamat pagi anak-anak kelas 4, 5, 6. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Let's pray. Fold your hands, close your eyes, let's pray. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk keluarga, guru, teman-teman yang masih ada bersama-sama dengan kami sampai saat ini. Kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap perasaan yang Tuhan berikan, sedih, senang. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan belajar tentang firman-Mu. Kami mengundang Roh Kudus untuk hadir di setiap hati kami, setiap hati anak-anak yang ada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami dan mampukan kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak, hari ini Teacher Suari akan memimpin renungan. Perkenalkan, nama Teacher Suari Anggri. Teacher mengajar di kelas 6 dan pagi ini Teacher akan sedikit sharing tentang firman Tuhan, tapi ada temannya Teacher Suari nih yang juga nggak mau kalah, pengen tampil untuk bertemu dengan anak-anak semua. Katanya sih dia pengen menghibur kalian semua dan kabarnya dia ini dari luar negeri loh. Yuk kita lihat sama-sama yuk penampilannya. Hai, ketemu lagi dengan saya Ratu Kuis dengan nama panggung saya Taylor Swift. Pagi ini kita akan bermain bersama dengan permainan Jajuli, jawab jujur kali. Contoh permainan kali ini Taylor Swift akan menjelaskan. Misal, saya akan memberikan pertanyaan, pilih nasi goreng atau mie goreng. Anak-anak di rumah harus menjawab dengan cepat, mau nasi goreng atau mie goreng. Begitu cara permainannya. Mengerti? Sip. Kita mulai pertanyaan nomor 1. Jajuli, jawab jujur kali. Kangen sekolah atau biasa aja? Nomor 2. Sekolah normal atau online?
Nomor 3. Saat ulang tahun, pilih dikasih surprise atau dicuekin keluarga dan teman. Oke, selanjutnya. Ikutan chapel online atau nonton BTS dan kawan-kawan? Jujur lo ya. Pertanyaan selanjutnya. Pilih diajari mama atau teacher? Jawab jujur. Pertanyaan ke-6. Ketemuan langsung sama teman atau zoom-zooman? Silakan dipilih. Jawab jujur. Pertanyaan terakhir. Pilih dimarahi atau disenyumin? Terima kasih sudah jujur anak-anak kelas 4 sampai dengan kelas 6. Sampai jumpa di acara kuis-kuis berikutnya bersama Ratu Kuis Taylor Swift. Dah. Des. Aduh. Ternyata bukan dari luar negeri. Taylor Swift ya anak-anak ya. Tapi anyway, semoga kalian terhibur dengan si Taylor Swift itu tadi. Dan ngomong-ngomong soal kuisnya Taylor Swift, itu yang pertama, yang terakhir ya, dia bahas tentang pilih dimarahi atau disenyumin. Teacher Suari yakin 99,999% jawaban anak-anak pasti pilih disenyumin. Bener nggak? Ayo ngaku. Ya. Nah, saat ini Teacher Suari mau pertanyakan nih, bagaimana perasaanmu hari ini? Di sini nih ada happy, ada sad, ada angry, mungkin ada yang worry ya, atau mungkin juga ada yang excited mau ketemu Teacher Suari. Who knows ya? Nah, di sini sudah ada beberapa perasaan-perasaan. Teacher Suari kasih kamu waktu untuk menentukan bagaimana sih perasaanmu hari ini. Boleh lebih dari satu loh. Oke, sudah ya, sudah dipilih ya. Nah, perasaan-perasaan tadi pasti ada yang melatar belakangi. Benar ya? Pasti ada yang menyebabkan. Karena apa? Sebab akibat. Biasanya kamu tuh bahagia karena apa? Ataupun mungkin kalau kamu sedih itu karena apa? Tetapi teacher yakin anak-anak di rumah dalam keadaan sukacita ya harapannya. Amin. Nah, manusia diciptakan itu segambar dan serupa dengan Allah atau God's image di Kejadian 1 ayat 27. Ada yang masih ingat ini topiknya chapel kita kapan? Iya, ini topik chapel kita 2 minggu lalu bersama dengan Teacher Priska. Tuhan menciptakan kita dilengkapi dengan aspek fisik, spiritual, ya, intelektual, sosial. Itulah kenapa ketika pandemi saat ini kita nggak bisa keluar rumah, nggak bisa hahaha, nggak bisa ketemu dengan teman-teman, pergi ke mall, pergi jalan-jalan. Itu membuat kita sedih sekali karena Tuhan ciptakan kita juga aspek sosial untuk bergaul dengan orang-orang di sekitar kita. Dan yang tidak kalah penting, Tuhan juga ciptakan kita aspek emosional. Itu artinya emosi atau perasaan juga diciptakan oleh Tuhan sendiri. Kita semua tahu anak-anak, Tuhan Yesus adalah 100% manusia dan 100% Allah. Artinya Tuhan juga punya emosi, Tuhan juga punya perasaan. Ingin buktinya? Ini Teacher Sari tunjukkan. Yang pertama, perasaan senang. Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya untuk memberkati mereka. Lihat di gambar, ketika Yesus memberkati anak-anak, anak-anak terlihat bahagia. Yesus pun demikian. Yang kedua, Tuhan Yesus sendiri juga punya perasaan sedih, sama seperti Jesse, sama seperti Matthew, sama seperti Teacher Suari. Nah, ini terlihat dalam Matius 26 ayat 38. Tuhan Yesus berkata seperti ini, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Hal ini terjadi kapan anak-anak? Pada saat Yesus berdoa di Getsemani sebelum disalibkan. Dia sedih sekali pada waktu itu. Dan Yesus juga pernah marah. Masa sih Teacher Suari? Ini buktinya. Waktu itu di bait Allah,
orang-orang menggunakannya untuk tempat berjualan. Bayangkan bait Allah atau gereja ya digunakan untuk tempat berjualan, berdagang hewan-hewan. Ada merpati di sana. Kemudian mereka ada tempat-tempat untuk jual beli di sana. Tuhan Yesus mengusir semua dan membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku pedagang merpati. Terdapat di Matius 21 ayat 12 sampai 13. Tuhan Yesus mengizinkan semua perasaan yang kita alami karena Tuhan sendiri yang memberikan itu pada kita. Ya. Nah, perasaan sedih, ya, perasaan aku marah hari ini, perasaan surprise, ataupun perasaan bangga, ya, dan lain-lain Tuhan ciptakan karena kita bukan robot. Ya, tujuannya apa? Agar kita bisa saling mengasihi, saling memahami, dan menghargai orang lain. Dan tahu nggak sih, penelitian yang dilakukan oleh Harvard Medical School mengatakan bahwa emosi dan kebahagiaan seseorang itu bisa menginfeksi orang lain. Ya, jadi jangan biarkan virus corona yang menginfeksi orang-orang di sekitar kita, tapi biar kita yang menginfeksi kebahagiaan buat orang di sekitar kita. Ya, nah ini beberapa contohnya. Dan teacher yakin kalian juga bisa tiru atau mungkin di antara kalian juga sudah ada yang mencoba ya. Ini pengalaman teacher Suwari ketika tersenyum pada orang lain, ya, kenal ataupun tidak, maka orang tersebut juga akan membalas dengan senyuman. Teacher suka jogging kalau pagi-pagi hari Sabtu, ya. Kita jogging sama-sama sama teman-temannya teacher. Kemudian kami tuh biasanya berpapasan dengan beberapa orang di jalan. Kemudian teacher Suwari dan teman-teman teacher Suwari itu suka menyapa, "Selamat pagi." Walaupun pakai masker, tetap mata kita akan terlihat kalau kita sedang tersenyum. Dan orang tersebut juga membalas dengan senyuman. Hatinya teacher Suwari rasanya bagaimana? Bahagia. Ya, sebaliknya ketika teacher Suwari itu cuek, pura-pura nggak lihat, maka orang tersebut juga melakukan hal yang sama. Nah, sama juga ketika kamu dimarahi. Apa yang dirasakan? Ayo jujur. Biasanya ketika kita dimarahi akan timbul rasa takut. Atau mungkin kita balik marah. Tapi yang pasti responnya itu pasti negatif. Ya enggak? Karena apa? Kita tidak suka dimarahi. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita marah pada orang lain, ya, memukul misalnya, berteriak-teriak misalnya, maka orang lain juga responsnya akan marah pada kita. Nah, sekarang bagaimana? Apakah marah itu tidak boleh, teacher Suwari? Marah itu boleh, tetapi harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Ini tips untuk kalian. Yang pertama, kalau kalian sudah tersulut nih untuk marah, entah itu karena adikmu ganggu, ataupun karena saat itu mungkin kamu tidak sesuai dengan rencana pada waktu itu, ya. Yang pertama, kamu harus wait and see. Ya, sabar. Ingat, sabar itu nggak ada batasnya ya. Oke, kalau kita sedang marah, ambil nafas panjang. Inhale, exhale. Inhale, exhale, ya. Dan tersenyum. Tersenyum ya, supaya kita bisa lebih rileks. Akhirnya ketika kita ingin marah yang kita lampiaskan itu bukan meledak-ledak, tetapi marah yang kita lampiaskan itu marah dengan sopan, dengan santun. Contohnya bagaimana? "Ma, aku tidak suka loh, Ma, kalau Mama tidak menepati janji." Contohnya, marah tetapi tetap dengan santun. Supaya orang di sekitarmu juga akan merasakan bahwa emosimu adalah emosi yang positif. Jangan sampai ya kita menyesal dengan sikap kita menyesal dengan apa yang kita katakan, dengan respons kita. Teacher Suwari ada cerita seperti ini. Ada seorang dokter ya datang dengan terburu-buru, ia bahkan setengah berlari menuju ruang operasi. Nah, setibanya di sana
ada ayah dari seorang pasien ya segera menghadangnya dengan kemarahan. "Dokter, kenapa Anda datangnya terbaru sekarang? Ini sudah terlambat. Tidakkah Anda tahu nyawa anak saya itu dalam bahaya?" Lalu dokter ini responnya apa? Dia tersenyum, tulus, dan kemudian dia meminta maaf. Ia berkata, "Saya sedang tidak berada di rumah sakit, Pak, dan segera kembali setelah ditelepon ada operasi darurat." Masih diiringi keluhan dan kekesalan, ya, orang tua pasien, dokter itu bergegas bersiap melakukan operasi. Udah, kemudian dokter keluar, operasi selesai. Dokter keluar dan memberikan senyuman kembali kepada keluarga pasien. Dia berkata, "Syukurlah operasinya berjalan lancar, Pak. Anak Anda sudah dalam kondisi yang stabil. Nah, Bapak, jika ada pertanyaan, Bapak bisa menghubungi perawat." Setelah itu, sang dokter tanpa menoleh segera bergegas pergi. Kemudian si bapak ini menatap kepergian sang dokter dengan sangat tidak puas. Pada perawat, ia berkata, "Perawat, angkuh sekali dokter itu. Harusnya itu ia memberikan penjelasan mengenai kondisi anak saya, bukannya langsung ninggalin gitu aja dong." Lalu perawat itu berkata dengan pelan, "Pak, dokter itu sebenarnya sedang tidak bertugas. Anaknya baru saja meninggal kemarin sore. Kami mengganggu waktunya di saat penguburan sang anak. Ia rela datang kemari demi menyelamatkan nyawa anak Anda. Selesai operasi ini, Pak, ia harus bergegas pulang untuk melanjutkan pemakaman anaknya yang tadi tertunda demi mengoperasi dan menyelamatkan nyawa anak Bapak." Penjelasan perawat itu membuat si bapak ini terdiam dan menyesal. Ia bahkan menangis sejadi-jadinya karena ia merasa berterima kasih sekaligus menyesal dengan responsnya. Mengapa dia harus marah-marah? Mengapa dia tidak tanya dulu mengapa dokter datang terlambat? Anak-anak, jangan sampai respons kita membuat kita menyesal di kemudian hari. Ingat, tujuan Tuhan memberi perasaan agar kita bisa saling mengasihi, memahami, dan menghargai orang lain. Itu tujuan kita, tujuan Tuhan memberikan perasaan kepada kita semua. Seperti dalam 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan demikian, "Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antara itu adalah kasih." K-A-S-I-H. Anak-anak, ingat, setiap perasaan kita bisa menular ke orang lain. Tularkan emosi yang positif agar orang-orang di sekitar kita bisa merasakan kebaikan Tuhan melalui kita. Ya, ketika kita marah itu diizinkan, tetapi ingat dasarnya adalah kasih. Aku mengasihimu, aku mencintaimu. Ya, apapun emosi kita, happy, sedih, marah, excited, ya, Tuhan itu izinkan. Tapi ingat, apakah emosi yang kita tunjukkan sudah menunjukkan bahwa kita mengasihi orang lain? Papa, mama, teman, adik, guru, bahkan orang yang tidak kita kenal ketika kita bertemu dimanapun. Teacher harap kita bisa menularkan emosi yang positif, yang menyemangati dan membuat orang-orang di sekitar kita sukacita. Terima kasih, berikan senyummu yang terbaik untuk orang-orang di sekitarmu. Mungkin ada mama papa di sampingmu atau teman ataupun keluargamu. Berikan senyuman yang terbaik karena kita mau menginfeksi orang-orang di sekitar kita dengan sukacita. Kita akan berdoa untuk menutup chapel kita hari ini ya anak-anak. Yuk, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau karena kami bisa meneladani Engkau ya Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk setiap perasaan yang Tuhan berikan, baik itu sukacita, duka cita, baik itu kesedihan, baik itu excited, worry, apapun itu Tuhan. Karena dengan setiap perasaan itu kami yakin Tuhan ingin membentuk setiap kami untuk bisa mengasihi sesama kami, untuk bisa menghargai orang lain, untuk bisa mensupport orang lain juga Tuhan. Saat ini Teacher Suari mau berdoa buat anak-anak yang ada di rumah. Di antara mereka Tuhan mungkin ada yang sedang sedih, marah, ataupun kecewa karena kondisi yang saat ini, ataupun di antara mereka ada yang happy karena sedang ulang tahun. Tuhan, terima kasih untuk setiap perasaan itu dan biarlah Tuhan memberikan kelegaan kepada mereka, biar Tuhan juga memberikan jalan keluar kepada mereka sehingga apa yang mereka rasakan, mereka tetap merasakan tersebut bersama-sama dengan Allah, dan terlebih lagi Tuhan, mereka bisa merespons segala situasi yang ada saat ini dengan baik, dengan positif ya Allah. Walaupun masalah datang, tetapi mereka tetap bergantung dan berpengharapan kepada Engkau. Ajar kami untuk mengasihi sesama kami Tuhan, ajar kami untuk bisa melihat orang lain seperti Tuhan melihat mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hari ini. Demi nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin.